Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2002 kategori 2, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan saya Rani Utami Widianti dari kelas Teknik Kimia 001 telah melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di SMK Negeri 2 Cimahi. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu pelajaran dasar-dasar teknik kimia industri. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Coba ngacung yang belum sarapan. Harus sarapan ya sebenarnya kalau kita mau belajar. Karena sarapan itu merupakan nutrisi otak kita supaya bisa bekerja. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa seperti biasa dipimpin oleh KM kita, Fikri. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fikri yang sudah memimpin berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Baik, kita absen dulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir hari ini dan Ibu juga mau sekalian menyapa kalian secara personal saat Ibu mengabsen. Yang namanya Ibu sebutkan, tolong acungkan tangannya. Anis, sehat Nis? Oh udah sarapan ya tadi ya. Sarapannya sama apa? Sama ayam. Lauknya ayam mungkin ya, bukan sama ayam. Anissa Rahma, sehat? Sehat. Asti, sehat Asti? Oke. Fikri, oke. Semuanya semangat? Semuanya semangat? Oke, kalau semangat, Ibu akan lanjutkan. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya Ibu ingin kalian mengisi pretest dulu untuk mengecek kemampuan awal kalian sebelum menerima pembelajaran. Oke, Ibu siapkan dulu kuisnya ya. Oke, silakan bisa di-scan QR code-nya. Atau kalian bisa masuk ke game code-nya langsung 982625. Udah masuk semua? Udah? Udah? Ibu mulai ya. Silakan diisi sendiri-sendiri ya. Oke. Kita lihat hasil pretestnya. Ada Najla di posisi pertama, Ani, Salma, Asti, dan lain sebagainya. Kita lihat tuh nilainya. Yang masih perlu, rata-rata masih di bawah juga masih ada Linda, Rina, Anissa Putri, dan Salwa itu masih nilainya di bawah KKM. Yang lainnya sudah bagus. Nah, kita lihat nanti pada saat post test apakah berubah? Apakah yang nilai paling tingginya masih Najla atau berubah? Nah, nanti kita lihat pada saat post test setelah kita melakukan pembelajaran ya. Kita beri tepuk tangan dulu yang mendapat nilai pretest terbaik dulu, Najla. Untuk sementara ya. Selanjutnya, setelah pretest,
Ibu mau bertanya dulu. Materi-materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Apa ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Apa ya? Tentang apa? Limbah non B3 ya? Oke, Ibu mau mengutarakan beberapa pertanyaan untuk mengecek apakah kalian masih ingat atau sudah lupa materi yang kita pelajari minggu kemarin. Yang pertama, kita sudah mempelajari limbah non B3. Kita sudah tahu juga jenis-jenis limbah non B3-nya ya? Ada berapa? Limbah non B3? Ada dua. Oke, siapa yang mau menyebutkan jenis-jenis limbah non B3 yang sudah kita pelajari minggu kemarin, Cung? Siapa? Ibu ambil dulu. Siapa yang mau menjawab? Salma, oke. Jenis-jenis limbah non B3 ada dua. Yang pertama limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari hayati dan dapat terurai oleh bakteri dan mikroba. Yang kedua ada limbah anorganik yang berasal dari non hayati dan tidak dapat terurai. Iya. Betul apa yang dikatakan Salma? Apa ya tadi? Jenis limbah non B3 ada dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Yang anorganik yang berasal dari non hayati, kan anorganik Ibu nyebutnya. Anorganik itu berasal dari non hayati. Kalau yang organik berasal dari sumber daya alam yang hayati. Bagus, kasih tepuk tangan dulu buat Salma. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari masing-masing jenis yang tadi sudah disebutkan oleh Salma? Contoh dari limbah organik, contoh dari limbah anorganik, Cung. Ayo, siapa? Boleh, Gani. Contoh dari sampah anorganik kayak plastik, botol plastik, kaleng. Kalau dari organik, sayuran busuk sama buah-buahan yang busuk. Iya, betul apa yang dikatakan oleh Gani? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Gani. Jadi betul ya, contoh organik itu sampah busuk, kalau misalnya anorganik itu plastik, kresek, kertas, dan lain sebagainya. Lalu ada satu pertanyaan lagi. Kita sudah mempelajari bagaimana mengelola limbah non B3 atau sampah non B3. Siapa yang masih ingat? Ada berapa tahap ya? Oh, Hasna, boleh. Melalui pemilahan, pengolahan melalui 3R, dan TPS dan TPA. Oke, jadi ada 4 tahap ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Hasna. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu pemilahan sampah. Yang kedua pengolahan melalui 3R. Kalau setelah diolah masih ada yang tidak terpakai, maka akan dibawa ke TPS. Lalu kalau sudah dibawa ke TPS, disimpan ke TPA. Bagus, tepuk tangan dulu buat kalian semua, berarti masih ingat materi yang dipelajari minggu yang lalu. Selanjutnya, nah hari ini kita akan mempelajari materi baru. Sebenarnya masih bagian dari materi minggu kemarin karena kita sudah belajar pengelolaan limbah non B3 yang tadi 4. Pemilahan, pengolahan, dibawa ke TPS dan TPA. Nah, kita akan belajar khusus di pengolahan limbah non B3-nya hari ini. Limbah yang akan kita gunakan atau yang akan kita olah itu berupa minyak jelantah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menerapkan prosedur pengolahan minyak jelantah, ya, limbah, melalui pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Jadi hari ini kalian akan
bekerja secara berkelompok, praktikum, membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Paham? Hari ini kita akan belajar itu? Paham, oke. Ibu sudah bagikan LKPD tadi ya? Ya, silahkan kalian buka LKPD-nya. Sudah diberi identitas? Diberi nama kelas ya di halaman pertama. Lalu kita buka halaman pertama. Di situ ada pendahuluan. Ya. Gambar apa ya kira-kira yang ada di LKPD kalian atau yang ada di slide Ibu? Gambar apa nih? Gambar apa? Minyak yang sedang menggoreng apa? Bala-bala, kata Anis. Betul? Betul. Sering kalian lihat? Sering. Minyak yang sudah dipakai itu pasti beda dengan minyak yang masih ada dalam kemasan ya. Itu kita kenal dengan nama minyak jelantah. Kalau begitu, Ibu mau nanya sekali lagi. Kan tadi Ibu bilang kalau sudah dipakai namanya minyak jelantah. Dipakainya berapa kali sampai dia dibilang minyak jelantah. Jadi Ibu mau nanya, apa itu sebenarnya minyak jelantah? Kalau sekali dibilang minyak jelantah bukan? Bukan. Nah berarti yang dibilang minyak jelantah apa? Siapa yang mau jawab, Cung? Siapa? Boleh, Linda. Minyak jelantah itu apa, Linda? Minyak jelantah yaitu minyak yang telah dipakai lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Nah kalau Ibu mau nanya lagi, minyak jelantah itu bisa disebut dengan limbah? Iya, termasuk limbah. Termasuk limbah. Oke, terima kasih Linda. Beri tepuk tangan dulu buat Linda. Ya jadi benar minyak jelantah itu kalau dipakai lebih dari 2 kali. Dan minyak jelantah itu termasuk limbah. Kalau termasuk limbah pasti punya dampak negatif, betul? Apa ya dampak negatif yang ditimbulkan apabila kita menggunakan minyak jelantah, Cung? Tiara boleh. Kolesterol dan jantung koroner. Ya, bisa menimbulkan penyakit kolesterol dan jantung koroner. Berbahaya enggak? Karena keduanya menimbulkan penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau begitu, minyak jelantahnya kalau sudah tidak kepake biasanya dikemanakan ya? Siapa yang mau jawab? Reina boleh. Dibuang karena tidak tahu cara mengolahnya. Dibuang karena tidak tahu cara ngolahnya. Pernah ngelihat mama ngebuang minyak jelantah? Dibuangnya kemana? Ke wastafel, ke saluran air. Nah kira-kira kalau misalnya kita buang ke wastafel, apakah bisa merusak lingkungan? Iya, bisa. Bisa merusak lingkungan ya. Nah jadi kalau kita lihat, berarti minyak jelantah itu limbah yang biasanya dibuang sembarangan, betul ya? Karena tidak tahu cara mengolahnya. Lalu dia juga bisa merusak lingkungan. Nah, Ibu harapkan pembelajaran hari ini kita jadi tahu bagaimana cara mengolah minyak jelantah supaya tidak dibuang secara percuma. Kalau dibuang secara percuma maka dia akan mencemari lingkungan. Paham ya? Jadi hari ini kita akan cari tahu bagaimana cara mengolah minyak jelantah supaya tidak dibuang secara percuma. Lalu kalian lihat di bagian bawah LKPD kalian. Ada QR code? Ada? Silakan kalian coba men-scan. Di situ akan terhubung sama video yang akan menampilkan manfaat-manfaat minyak jelantah. Ada yang bisa scan? Ada yang bisa scan? Kalau tidak bisa, Ibu akan putarkan di depan.
Ada yang tidak bisa scan? Kalau tidak bisa scan, ngacung. Ibu lihat kalau banyak yang nggak bisa scan, nanti Ibu putar di depan. Putar aja. Siapa yang setuju diputar? Oke, Ibu akan putar. Tunggu ya. Terlalu sering menggunakannya untuk keperluan masak karena ia mengandung senyawa karsinogenik yang bisa merusak kesehatan manusia dan menimbulkan kanker. Lantas, apa harus dibuang? Dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Nah, ternyata minyak jelantah punya manfaat loh. Mau tahu apa saja? Yuk kita simak cuplikannya. Oke, kita sudah menonton video tentang apa tadi? 7 manfaat dari minyak jelantah. Jadi tadi kan ada yang menyebutkan minyak jelantah dibuang karena tidak tahu cara mengolahnya. Ternyata ada 7 manfaat dari minyak jelantah apabila diolah bisa menjadikan produk yang lebih bermanfaat. Siapa yang bisa menyebutkan produk apa saja yang berasal dari minyak jelantah tadi menurut isi video, Cung? Siapa? Boleh Rina. Yang pertama bisa dijadikan penenang anti stres. Yang kedua dibuat pakan unggas, stop dan jempol. Yang ketiga dijadikan cairan pembersih lantai. Yang keempat bisa dijadikan pupuk. Yang kelima sabun cair. Keenam penerang di gelap malam. Dan 10 dan 7 energi alternatif. Baik, beri tepuk tangan dulu buat Rina. Terima kasih Rina. Jadi ada 7 produk ya yang bisa dibuat dari minyak jelantah. Nah, salah satunya adalah penenang anti stres dan ada penerang gelap malam. Artinya apa? Ada lilin dan ada juga aromaterapi. Nah, hari ini kita akan belajar cara mengolah limbah non B3 berupa minyak jelantah menjadi lilin aroma terapi sesuai tadi yang 7 manfaat yang tadi dari minyak jelantah. Oke? Oke, sekarang kita lihat LKPD-nya lagi, orientasi masalah. Halaman selanjutnya ya. Sudah tersedia apa lagi? QR code lagi ya. QR code lagi. Di fase orientasi terhadap masalah, kalian Ibu minta untuk menonton video tentang bahaya membuang limbah non B3 berupa minyak jelantah ke lingkungan dengan sembarangan. Kalau tadi kan diputar bareng-bareng, berarti diputar bareng-bareng juga yang sekarang ya. Diputar bareng-bareng aja ya. Silahkan disimak ke depan semuanya. Goreng-gorengannya. Nah, bicara soal goreng-gorengan yang biasa menggunakan minyak goreng, apakah Anda ini termasuk orang-orang yang suka membuang minyak goreng? Jadi setelah memasak, dibuang sembarangan gitu. Nah, sebaiknya Anda hati-hati dengan bahaya yang ada karena minyak sisa menggoreng lebih baik didaur ulang. Hal ini dikarenakan selain menyelamatkan lingkungan, ternyata kita juga bisa dapat cuan. Oke. Setelah kalian menonton video tadi, Ibu minta kalian menuliskan masalah yang teridentifikasi setelah menonton video. Kira-kira apa yang menyebabkan tadi apa? Minyak jelantah bisa mencemari lingkungan. Tadi ada 3 ya, minyak jelantah bahayanya. Yang pertama bisa merusak lingkungannya kayak gimana? Ada yang ingat? Yang pertama tadi bisa menyumbat saluran air. Lalu yang kedua? Hasna, boleh? Mengurangi mineral dari tanah. Bisa mengurangi mineral di dalam tanah. Terus yang terakhir? Ada mengurangi? Kalau dibuang ke air, akan mengurangi kadar oksigen di dalam air. Itu ya. Jadi ada 3 ternyata bahaya dari minyak jelantah jika dibuang dibuang ke lingkungan. Nah, lalu
Silahkan kalian tulis kira-kira masalah apa yang bisa kalian identifikasi dari video yang tadi. Terus kalian tuliskan juga pendapat dari teman-teman sekelompok, kan ini satu kelompok 3 orang ya. Jadi 3 masalah yang ditulis ya, silahkan. Sudah? Oke. Sudah ada 3 masalah dari setiap kelompok? Sudah. Ibu minta 3 kelompok ya untuk mengutarakan masalah yang teridentifikasi menurut kelompoknya masing-masing. Ibu minta kelompok 1, 2, dan 3 yang mengutarakan ya. Silahkan, kelompok 1 dulu. Apa masalah yang teridentifikasi? Bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah? Bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah? Oke. Kelompok 2, masalahnya apa? Apa saja yang dapat dibuat dari limbah minyak jelantah? Apa saja yang dapat dibuat dari limbah minyak jelantah? Oke. Kelompok 3. Bagaimana cara membuat lilin aromaterapi? Bagaimana cara membuat lilin aromaterapi? Tentu saja bahan dasarnya dari minyak jelantah. Nah, nanti ada masalah yang beda dari kelompok lain? Sama. Oke, kita pilih salah satu ya. Kita sudah punya 3 masalah tadi. Kita akan sepakati masalah yang akan kita pilih adalah masalah yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Oke? Silakan ditulis di kolom yang sudah disediakan untuk masalah yang akan diselesaikan. Oke, sudah selesai menulis? Coba kira-kira hipotesisnya, ada yang tahu bagaimana cara membuat minyak jelantah dari lilin aromaterapi? Salah, minyak jelantah membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Ada yang tahu caranya? Siapa yang mau jawab? Coba jawab, boleh Safa. Pertama-tama minyak dipanaskan, lalu dicampurkan dengan lilin, lalu ditambahkan aromaterapi. Oke, jadi minyak jelantah dipanaskan, dicampurkan dengan lilin, lalu ditambahkan aromaterapi. Oke, fase orientasi masalah kita sudah selesai. Lalu kita masuk ke fase organisasi belajar. Buka LKPD-nya. Kalian diminta untuk menuliskan alat, bahan, dan prosedur kerja pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah, oke? Silahkan kalian diskusikan dulu alat, bahan, dan prosedurnya. Kalian bisa dapatkan dari petunjuk praktikum yang ada di QR code di depan. Ya. Kalau sudah, nanti kalian yang sudah selesai mengisi tabel 1, tabel 2, tabel 3 bisa mengambil kertas peminjaman alat. Lalu kalau sudah mengambil kertas peminjaman alat, menulis alatnya apa saja yang akan dipinjam. Lalu kalian lakukan pengecekan alat, karena di tabel 1 kalian diminta untuk mengecek alat dan bahan tersedia atau tidak di lab ya. Silahkan dikerjakan.
semuanya sudah selesai praktikum? LKPD-nya sudah diisi semua? Oke, sekarang kalian tadi tidak lupa mengambil video kan selama kalian percobaan? Oke, sekarang kalian Ibu kasih waktu untuk edit dulu videonya untuk nanti dipresentasikan, ya. Silahkan diedit dulu, Ibu beri waktu berapa lama? 15 menit ya. Ya, silahkan. Oke, sudah selesai semua mengedit videonya? Baik, Ibu akan minta setiap kelompoknya untuk mempresentasikan video yang sudah kalian buat beserta LKPD ya, tabel 6, lalu pembahasannya. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi, Cung? Boleh, kelompok Safa? Silahkan, bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktek pembuatan lilin aromaterapi kami. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saya Safa Agnia Darmawan. Saya Tiara Ananda Putri. Saya Anissa RPD. Pertama-tama kami akan menampilkan hasil video praktikum kami. Silakan disimak. Setelah melihat video tadi, lalu kita akan mempresentasikan data pengamatan kualitas produk lilin aromaterapi kami. Data pengamatan kualitas produk, kita dapat menyimpulkan bahwa wujud produk dari lilin aromaterapi, wujudnya padat, berwarna putih dan keras. Nyala apinya menyala, aromanya tercium aromaterapi. Proses pembuatan lilin dimulai dengan memanaskan minyak, kemudian dimasukkan lilin, lalu dicampurkan sampai lilin meleleh. Kemudian diaduk sampai merata. Tahap terakhir diberikan pewangi. Campuran lilin kemudian dicetak dan didiamkan hingga mengeras. Lilin yang didapatkan berwujud padat, berwarna putih dan keras. Ketika dinyalakan tercium aromaterapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa lilin yang didapatkan berkualitas baik. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, mengapa lilin yang dibuat cenderung lebih lembek dan bagaimana cara membuatnya menjadi lebih keras? Terima kasih. Jawab, lilin aromaterapi yang kami buat lebih lembek dan berminyak teksturnya karena dari bahan baku minyaknya itu sudah tidak bagus lagi karena sudah dipakai berulang kali. Tapi kalau mau kualitasnya lebih bagus, lebih keras, bisa ditambahkan asam stearat. Bagaimana Najla? Sudah? Beri tepuk tangan dulu untuk Najla dan kelompok Safa. Terima kasih untuk presentasinya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi, semuanya sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran hari ini ya. Dari mulai tadi menonton video orientasi masalah, lalu menyiapkan alat dan bahan praktikum, lalu melakukan praktikum, sampai ke tahap presentasi video, data pengamatan, dan pembahasannya. Nah, kita masuk ke tahap analisis dan evaluasi proses. Ibu akan sama-sama membimbing kalian untuk menganalisis dan evaluasi proses pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Yang pertama yang menjadi bahan evaluasi dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kemampuan laboratorium dasar kalian khususnya di menimbang zat menggunakan raca itu masih harus ditingkatkan. Silahkan kalian tulis ya di bagian analisis evaluasi.
Kenapa? Karena Ibu lihat ketika menimbang zat masih ada yang lupa menera jadi 0, lalu masih ada yang tumpah-tumpah, dan masih ada yang lupa mematikan neraca ketika sudah selesai dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat praktikum itu masih juga ada yang tidak sabar. Tidak sabarnya kenapa? Karena lilin yang kalian bawa, lilin bekasnya itu harus diserut ya tadi. Betul? Tapi kalian menyerutnya besar-besar. Sebenarnya kalau kalian menyerutnya kecil, itu pemanasannya akan lebih mudah, lebih cepat, lebih merata. Lalu yang ketiga, cara kalian mengukur parfum atau aromaterapinya itu masih mengira-ngira ya. Harusnya kalian kalau mau mengukur volume parfum dimintanya berapa mili ya? 10. Kalau mau mengukur volume 10 mili, pakainya gelas kimia atau gelas ukur ya? Harusnya pakai gelas ukur. Itu ya. Lalu pada saat pengadukan pun itu harus tadi pakai magnetic stirrer ya. Diatur posisinya supaya putarannya itu tidak membuat pusaran. Itu ya, seperti pusaran di tengahnya. Harus tenang. Apa yang mau menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Cung, Denny, boleh. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengelola limbah minyak dibuat menjadi lilin aromaterapi dengan melakukan prosedur tadi. Yang pertama memanaskan minyaknya dulu, terus dicampur dengan lilin yang sudah diserut, kemudian ditambahkan dengan parfum. Baik, terima kasih Denny. Kesimpulannya itu tadi ya, dipanaskan dulu minyaknya, ditambahkan lilin, lalu ditambahkan aroma terapi. Beri tepuk tangan dulu buat Denny. Lalu, seperti biasa, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita lakukan post test. Silahkan join, bisa scan QR code, bisa langsung enter game code-nya 193149. Jangan lupa beri nama sesuai dengan absennya. Oke, sudah selesai semua ya? Ya, kita lihat di sini tadi yang pertama pas pretest siapa urutan pertama? Najla ya. Sekarang siapa ya? Tadi yang pertama itu adalah Anis. Jadi tepuk tangan dulu buat Anis. Ternyata Anis bisa mengungguli Najla, dan tadi Ibu lihat ada satu orang yang masih nilainya kurang. Nah, yang nilainya kurang, Ibu akan berikan remedial di kertas ya, dikerjakan. Nah, yang lain, Ibu berikan tugas pengayaan, Ibu berikan kertas juga di sini. Oke. Yang remedial nanti akan mengerjakan kertas. Isinya masih soal tentang pengolahan minyak jelantah. Nanti dikerjakan di sini langsung. Jawabannya jangan lupa diberi nama dan kelas. Dan yang pengayaan, yang lain, kalian Ibu beri tugas juga untuk membuat rancangan produk lain yang berbahan dasar minyak jelantah. Ya, kalian tulis alat bahannya apa saja, prosedur kerjanya kira-kira apa saja ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, langsung dikerjakan ya. Oke, selanjutnya sebelum kita
mengakhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa, Ibu minta kalian mengisi refleksi pembelajaran dari tautan yang ada di depan. Silahkan di-scan, lalu diisi refleksi pembelajaran hari ini khususnya tentang pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Silakan. Oke, jadi ini hasil refleksi hari ininya ya. Ternyata ada yang bilang seru banget, pembelajaran hari ini seru, asik, menyenangkan. Ternyata selama ini rugi, buang minyak jelantah dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau minta satu orang yang menceritakan refleksinya secara langsung. Siapa ya yang mau? Denny? Bisa? Mengungkapkan kendalanya apa? Pengetahuannya yang didapatkannya apa, keterampilan yang didapatkannya apa hari ini? Pertama dulu dari perasaan belajar sekarang, senang gitu ya bisa praktek karena seru. Terus kalau kendalanya kayaknya nggak ada. Kalau misalnya pengalaman atau ilmunya bisa tahu memanfaatkan minyak jelantah jadi lilin aromaterapi gitu. Terus kita juga bisa seru aja gitu praktek sama pakai alat-alat di lab gitu. Oke, terima kasih kepada Denny. Beri tepuk tangan dulu buat Denny. Jadi semuanya hari ini sudah belajar, sudah tahu bagaimana cara mengolahnya, sudah praktek bagaimana cara mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, dan sudah punya ya semua produknya itu bisa dibawa pulang dan bisa dicoba di rumah. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, biasanya Ibu ngasih tugas ya. Tapi karena ini sudah akhir semester dan tidak ada pertemuan lagi ke depannya, Ibu mau mengingatkan saja bagi kalian yang tugasnya belum lengkap, Ibu tunggu. Begitu mungkin ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, dan sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan sebelum meninggalkan lab, kalian menjaga kebersihan labnya, sampah-sampahnya dibuang lagi keluar, mejanya dibersihkan lagi. Dan tadi alat Ibu sudah cek, semuanya sudah dalam keadaan bersih dan kering. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Sekarang tinggal sampahnya ya nanti. Sampah, kursi, dan nanti menyapu dan mengepel labnya ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Silakan Fikri dipimpin berdoanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Fikri sudah memimpin doa. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila selama pembelajaran hari ini Ibu ada kesalahan. Kesalahan milik Ibu yang baik-baik itu asalnya dari Allah. Semoga ilmu yang bermanfaat hari ini, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat hari ini dan bisa dipraktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Akhir kata Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.